Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba, pemirsa. Senang sekali hari ini saya Rifa Majid kembali menjumpai Anda dalam satu program talk show kesayangan kita, Pautere Panggung Obrolan Terkini. Dan tentunya hari ini seperti biasa saya akan menghadirkan narasumber yang akan ngobrol seru bersama saya, menemani aktivitas Anda hari ini. Kita tahu bersama pemirsa bahwa pemilu akan sama-sama kita ikuti nanti di tahun 2024. Tapi mulai sekarang genderang pemilu pun sudah terdengar. Bahkan partai-partai politik secara nasional gitu ya sudah melakukan langkah-langkah taktis untuk menghadapi perhelatan akbar tersebut di 2024 nanti. Dan euforianya juga bahkan dirasakan hingga ke daerah-daerah khususnya di Kota Makassar. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat kita sudah siap untuk melangsungkan atau bertemu langsung dengan pemilihan umum di tahun 2024 nanti? Seperti apa sih sebenarnya pemahaman masyarakat kita khususnya di Kota Makassar terkait dengan pemilu dan juga politik itu sendiri? Kita akan membahas pendidikan politik menuju pemilu 2024 bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio iNews TV Makassar. Hari ini senang sekali saya bertemu dengan Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Bapak Zainal Ibrahim. Apa kabar, Pak Zainal? Baik. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Lancar aktivitasnya? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang harus kita syukuri gitu ya. Sehat, aktivitasnya semua dilancarkan, dimudahkan. Amin, gitu amin. ya. Kemudian yang juga punya peranan penting terkait dengan perhelatan pemilu khususnya untuk di Kota Makassar, kita kehadiran Komisioner KPU Kota Makassar, Ibu Endang Sari. Apa kabar Bu Endang? Alhamdulillah baik. Baik, kalau dengar suaranya Bu Endang langsung tenang ya hatinya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Aktivitas sejauh ini kayaknya padat ya di Padat KPU ya. sekali, Sudah mulai agresif. Iya, iya, semua iya. tahapan berjalan. Oke, baik, dan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di Pautere hari ini. Kami sangat bahagia bisa menyambut dan juga ngobrol tentunya ini terkait dengan pencerahan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Makassar dan juga pemirsa iNews TV yang menyaksikan kita hari ini. 2024 kan bisa dikatakan kalau dihitung ya secara waktu ini masih ada rentetan waktu yang cukup panjang gitu. Tapi kalau untuk perhelatan pemilu kayaknya ini waktunya sangat sempit ya nggak sih Bu Endang? Iya, jadi memang kita masih ada kurang lebih 16 bulan lagi kita masuk di 14 Februari 2024. Yap. Hanya saja memang untuk KPU itu kita sudah memulai tahapan pemilu serentak 2024 per 14 Juni kemarin. Oke. Jadi di tahun 2022 ini tahapannya sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan sejak Juni kemarin gitu ya, makanya aktivitasnya cukup padat tapi Cukup tetap padat, menyempatkan waktu. Satu juga yang sudah hadir di sini Pak Zainal, terima kasih banyak sebagai pihak yang punya peranan penting melakukan pembinaan politik kepada masyarakat gitu ya. Saya mau tanya dulu Pak Zainal, pemahaman masyarakat kita soal politik itu sejauh apa sih sebenarnya di Kota Makassar nih masyarakat kita? Saya kira seperti masyarakat perkotaan, Yep. pemahaman terhadap politik di Kota Makassar cukup baik. Aha. Yang penting kita lakukan sekarang dengan kerjasama dengan KPU adalah memasifkan sosialisasi dalam rangka perhelatan kebangsaan kita, pemilu dan pilkada. Karena memang setiap tahapan itu akan punya regulasi tersendiri. Nah, ini yang penting. Sehingga masyarakat memahami aturan-aturan main apa yang kemudian diatur oleh pemerintah pada saat ini. Tentunya sosialisasi itu penting karena sosialisasi itu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara komprehensif bagaimana tahapan itu dilaksanakan, jadwalnya bagaimana, kemudian secara substantif dalam tahapan itu apa yang diatur, itu yang penting. Dan kami sudah berkolaborasi dengan KPU Kota Makassar sejak tahun lalu dan tahun ini untuk memasifkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana berkegiatan politik itu secara sehat. Benar, sosialisasi memang harus masif dilakukan gitu ya, biar masyarakat kita secara menyeluruh paham gitu apa kewajibannya, apa haknya gitu ya, apa yang harus dilakukan saat pemilu nanti gitu, termasuk juga menolak politik uang gitu ya Pak ya. Oke, Pak, tapi kegiatannya apa aja sih? Kegiatan yang kami lakukan dengan KPU ini adalah kemarin sosialisasi ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan ya. Dan saat ini
kami dan KPU juga masuk ke masyarakat lorong. Ya, karena ada program Bapak Wali Kota Makassar, lorong wisata. Ya. Nah, di dalamnya juga ada Dewan Lorong, ada masyarakat lorong yang perlu kemudian dilakukan pembinaan. Dan program pendidikan politik yang ada di Kesbangpol juga masuk ke lorong-lorong. Nah, untuk tahun ini pencanangan untuk lorong wisata itu di Kota Makassar ada 1095 lorong. Lorong, yes. Tentu cakupan itu sangat luas. Kita coba akan membuat agen-agen pendidikan politik di setiap lorong-lorong wisata ini. Dan ini kami sudah lakukan di Kesbangpol Kota Makassar dan juga KPU Kota Makassar. Oke, baik. Jadi memang kita tahu bersama Kesbangpol dan juga KPU ini bermitra gitu ya. Tapi apakah KPU juga melakukan agenda tersendiri gitu selain barengan sama Kesbangpol, Bu Endang? Iya, tentu saja Mbak. Jadi selain bermitra strategis dengan pemerintah kota, dalam hal ini melalui Badan Kesbangpol Kota Makassar, kita juga bikin kegiatan-kegiatan yang diinisiasi sendiri oleh KPU Makassar. Misalnya kita KPU Goes to Campus, kemudian kita ke KPU Goes to Island, kemudian kita ke Pulau-Pulau, kemudian kita KPU Goes to School, kemudian kita ada kelas online, kemudian kita ada kelas pemilu yang offline yang diadakan di kantor, kemudian menyasar pendidikan politik untuk basis pemilih strategis, misalnya untuk pemilih perempuan, pemilih pemula, kemudian pemilih marginal, pemilih basis netizen, kemudian pemilih pemuda, kemudian pemilih disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih yang ada dalam komunitas. Jadi itu semua adalah basis pemilih strategis yang harus kami sasar. Kemudian selain itu kita juga membangun kemitraan strategis dengan tokoh-tokoh agama. Ini penting karena kita tahu power dari tokoh-tokoh agama itu sangat besar, sehingga mereka juga bisa menggerakkan umatnya masing-masing untuk sama-sama mengkampanyekan apa yang menjadi misi dari penyelenggaraan pemilu. Kita berharap tentu pemilunya menjadi sehat, berintegritas, berkualitas, maka pemilihnya harus dididik secara bersama-sama untuk menjadi pemilih yang cerdas, menolak politik uang seperti yang tadi Mbak Rifa sampaikan, kemudian tidak menyebarkan hoax, tidak terpengaruh pada isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian aktif menggunakan hak pilih secara cerdas dan otonom dalam hal ini, tidak dimobilisasi, kemudian juga dalam hal ini menjadi penggerak di wilayahnya masing-masing, bahwa hak sebagai warga negara itu memang harus digunakan karena itu hanya sekali dalam 5 tahun. Dan jadi itu yang kami laksanakan saat ini. Oke, dan hak suara itulah nanti yang menentukan masa depan ke depannya gitu ya, masa depan masyarakat. Kita akan kembali melanjutkan obrolan ini bersama dengan dua narasumber kita. Pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pautere. Lorong wisata adalah bagian dari visi misi pemerintah Kota Makassar untuk merestorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city. Untuk itu, kami hadirkan Lorong Wisata Makassar yang tidak hanya indah, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Dan bagi wisatawan, lorong wisata dapat menjadi sarana eksplorasi kuliner dan budaya di Kota Makassar. Ayo ke Makassar, kami punya lorong wisata. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Kembali lagi di Pautere ya pemirsa, kita masih bersama dengan Kepala Kesbangpol Kota Makassar dan juga Komisioner KPU Makassar. Tahapan pemilu di KPU sendiri sudah berlangsung gitu ya sejak Juni kemarin, dan hingga saat ini kedua institusi yang bermitra ini pemirsa aktif secara masif gitu ya mensosialisasikan pendidikan pemilu kepada masyarakat. Tapi kalau kita melihat gitu ya, tadi Pak Zainal sempat menyinggung
pemahaman pemilu, pemahaman politik masyarakat kita di Kota Makassar ini cukup baik gitu ya, pemahamannya bisa dibilang melewati standar gitu Pak ya, bisa dibilang seperti itu Pak, atau seperti apa? Dan kemudian kalau melihat dari periode sebelumnya, kira-kira apa yang perlu dibenahi gitu dari pemahaman masyarakat kita menghadapi pemilu? Ini pertanyaan penting yang perlu kita jawab sama-sama. Kalau di tingkat Kota Makassar, pemahaman politik masyarakat itu sudah cukup bagus, pengetahuan cukup bagus. Itu dikarenakan karena akses kepada media itu cukup masif, bisa melalui TV, radio, koran, ya. Yang jadi soal adalah yang seperti kami diskusikan dengan KPU adalah tingkat partisipasi masyarakat. Nah, kami Kesbangpol dengan KPU Kota Makassar ini menginginkan ada paralelisasi antara tingkat pendidikan politik masyarakat dengan partisipasi di dalam pemilu maupun pilkada. Karena kita ini cukup rendah ya Ibu Endang, ya pilkada yang lalu itu kita hanya sekitar 59% dari pemilih keseluruhan. Tingkat partisipasinya 59%. Ya tentu jadi pertanyaan bagaimana upaya-upaya kita ini untuk meningkatkan itu. Nah makanya ini dengan momentum adanya lorong wisata kita manfaatkan baik-baik. Kenapa demikian? Karena di dalam lorong wisata itu ada Dewan Lorong. Dewan Lorong itu terdiri dari 3. Itu mewakili segmentasi masyarakat. Yang pertama itu adalah orang tua, yang mewakili tokoh masyarakat di situ, orang tua laki-laki. Kemudian ada perempuan. Nah, perempuan ya, itu mewakili kaum perempuan. Yang ketiga adalah milenial. Nah, ini perlu kita sasar dan kita petakan baik-baik supaya kemudian partisipasi di milenial, kemudian partisipasi di kaum perempuan ya maupun orang tua itu bisa masif. Tentu ini secara substantif dari segi angka ini perlu kita tingkatkan supaya kemudian kualitas pemilu kita ini semakin baik. Ini memang menjadi catatan tersendiri bagi kami di Kesbangpol, makanya kemudian kita lakukan sosialisasi yang lebih masif. Nah, untuk mendukung itu tentu perlu ada koordinasi yang baik antara seluruh stakeholders. Kami, KPU, SKPD yang terlibat maupun aparat-aparat instansi vertikal lain tentu ada. Nah, untuk tahun depan ini kita akan membuat semacam sebuah forum koordinasi ya. Ada semacam help desk ya. Ada desk tersendiri untuk kemudian kita setiap bulan adakan evaluasi, analisis, kemudian kegiatan-kegiatan terhadap persiapan dalam menyambut pemilu dan pilkada ini. Tentu ini kita harapkan bisa memperbaiki tingkat partisipasi masyarakat. Help desk itu jadi sumber informasi begitu juga Pak untuk masyarakat? Bisa jadi sumber informasi, tapi lebih kepada ajang dari stakeholder internal di SKPD maupun instansi vertikal untuk kemudian membicarakan apa-apa progres yang kita telah capai. Ya, tentu di situ akan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan dalam rangka tahapan-tahapan itu. Baik. Bu Endang, dari apa yang disampaikan Pak Zainal barusan, kita tentunya menginginkan pemahaman politik dan juga tingkat partisipasi masyarakat itu berbanding lurus gitu ya, sama-sama paham dan juga ingin berpartisipasi. Yang tidak kita inginkan adalah ketika masyarakat paham tapi nggak mau ikutan gitu ya, jadi suaranya sia-sia, percuma gitu ya, punya hak pilih tapi tidak digunakan. Kira-kira apa yang menyebabkan masyarakat kemudian melihat periode kemarin ya, seperti yang tadi Pak Zainal katakan, pahamnya bagus tapi kok nggak mau ikut partisipasi? Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Apakah karena mungkin trust issue atau seperti apa? Ya, jadi memang isu angka partisipasi menjadi isu yang menjadi PR besar bagi kami sebagai penyelenggara, dan aktif kami komunikasikan dengan pemerintah kota melalui Badan Kesbangpol bahwa memang di Makassar itu selama pilkada kita gelar angka partisipasi tidak pernah menyentuh 60%. Kemudian untuk pemilu kemarin itu kita hanya di angka 75,4%.
pemilu, tapi pada saat itu target partisipasi nasional adalah 77,5%. Ya. Artinya kita tidak memenuhi target nasional. Nah, kami merasa penting untuk mengkomunikasikan ini dengan stakeholder terkait, khususnya Pemkot, karena kita sadar bersama bahwa kualitas dari sebuah pemilu itu yang pertama dilihat adalah pada angka partisipasi. Iya, iya. Yang pertama itu seberapa banyak masyarakat yang kemudian menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan kemudian percaya pada proses pemilihan yang digelar. Nah, kualitas dari mandat baik itu pemimpin maupun wakil rakyat yang terpilih dari situ ya dilihat pada angka partisipasi, seberapa besar masyarakat percaya pada proses tersebut dan pada calon yang disampaikan pada saat proses tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian serius. Di samping itu juga selain angka partisipasi dari sisi jumlah, kita juga diburu target bahwa partisipasi kita ya bukan hanya soal jumlah persoalannya, tapi juga pada kualitas partisipasi tersebut. Kita tahu tantangan terbesar dari kota sebesar Makassar adalah kita pengguna gadget yang sangat aktif, sehingga penggunaan media sosial juga sangat aktif, sehingga informasi hoax itu juga sangat aktif ketika terjadi kampanye kan. Kemudian juga isu-isu yang bisa menyebabkan orang mengeluarkan hate speech dalam percakapan-percakapan di wall-nya, di tweet-nya, dan itu juga berbahaya bagi keutuhan kita dalam sebagai sebuah bangsa. Kemudian hal lain yang sangat penting juga adalah soal money politik. Di kelompok-kelompok masyarakat kita yang kurang mampu, isu money politik itu justru bukan hal yang mereka tolak, tapi justru mereka tunggu-tunggu. Kami menemukan fakta bahwa mereka dengan pede mengatakan kepada penyelenggara kami di tingkat kelurahan, kami semua satu kompleks di sini memang sengaja tidak menggunakan hak pilih karena kami tidak dapat serangan fajar pada hari H. Nah, ini kan berbahaya bagi proses demokrasi kita. Ini menjadi catatan kritis bahwa masyarakat kita memang harus kita terpa terus dengan pendidikan pemilih. Dan isu ini yang kemudian kami gaungkan sebagai penyelenggara pemilu, bahwa KPU akan berusaha maksimal dan tentu kami tidak bisa sendiri. Kami butuh pemerintah kota dalam hal ini, kami butuh Badan Kesbangpol, kami butuh partai, kami butuh Bawaslu, kami butuh akademisi, kami butuh teman-teman mahasiswa, dan yang paling penting juga kami butuh teman-teman media untuk sama-sama menjadikan isu menolak politik uang, kemudian menggaungkan partisipasi, kemudian menolak berita hoax, dan juga politisasi isu lain yang kemudian bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Jadi itu harapan kami. Jadi dua sebenarnya PR besarnya, meningkatkannya dari sisi kuantitas dan kemudian kualitasnya. Kualitasnya. Oke, baik. Untuk mencapai kualitas pemilu yang baik dengan partisipasi masyarakat, tentunya kita inginkan bersama, dan itu tadi gitu ya. Fakta yang baru saya disampaikan itu tentunya mengejutkan kita, bahwa memang ada masyarakat yang sengaja tidak memilih karena tidak mendapatkan serangan fajar. Apa yang harus dilakukan dari Kesbangpol sendiri agar ini tidak terjadi di pemilu selanjutnya? Ditahan dulu jawabannya Pak Zainal, ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut, jangan kemana-mana. Kota Makassar, kota yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Indonesia. 2019, Makassar mengalami pertumbuhan 8,79%, walaupun pada zaman pandemi yang menurun menjadi minus 1,27%. Yang kemudian 2021 naik kembali menjadi 4,47%. Tahun 2022 kita meyakini akan menembus 6%. Itu berarti Makassar menjadi kota yang sangat baik untuk berinvestasi. Mengajak pada seluruh investor, marilah menanamkan investasi kita di kota Makassar. Karena dengan ROI yang baik itu berarti lebih baik daripada kita menaruh uang kita di bank. Marilah kita berinvestasi di kota Makassar. Kota dengan ekonomi growth dan inflasi yang cukup terkendali. Every day is your best time. Every place is your best investment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kembali lagi di Polteria Panggung Obrolan Terkini. Pak Zainal, menyambung obrolan kita tadi, menemukan fakta bahwa memang ada sebagian masyarakat yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya berpartisipasi dalam pemilu, padahal paham soal politik karena tidak mendapatkan serangan fajar istilahnya, gitu ya. Apa langkah dari Kesbangpol khususnya pemerintah Kota Makassar untuk mengantisipasi hal ini selain sosialisasi tentunya? Memang ini permasalahan yang kompleks karena ini bagian daripada cara pandang yang pragmatis terhadap pemilu maupun pilkada. Tapi ini bagian juga dari bagian daripada bahwa masyarakat Indonesia ini secara literasi ini kita rendah. Dari 70 negara di dunia yang disurvei kita urutan 62 dalam tingkat literasi. Jadi literasi itu memahami sebuah kegiatan atau sesuatu hal dengan memahami substantifnya. Nah, kalau masyarakat masih menganggap pilkada maupun pemilu ini ada sebuah seremonial belaka, tentu tidak akan dapat manfaat daripada itu. Makanya ini kemudian kita memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat bahwa pemilu dan pilkada ini bagian daripada pertaruhan kebangsaan. Bagaimana kita memilih pemimpin-pemimpin terbaik yang bisa memimpin negara ini dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Ini yang penting. Kalau tidak ada pemahaman ini, tentu itu tadi politik uang, hate speech. Karena yang menjadi masalah juga krusial di kita ini sekarang, ya utamanya adalah penggunaan media sosial. Ini terkait juga literasi kembali. Semakin rendah literasi, maka hate speech di media sosial itu semakin banyak. Karena kadang-kadang berita bohong itu kalau disampaikan berkali-kali, ya 1000 kali dianggap sebuah kebenaran. Nah, ini kemudian yang kami lagi cari cara kemudian selalu memberikan pemahaman ke masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat melalui RT, RW, Lurah, untuk kemudian bagaimana mencari jalan keluar agar masyarakat tidak terprovokasi dengan kondisi-kondisi demikian. Sehingga ya dikatakan Ibu Endang tadi, secara kuantitas maupun kualitas pemilu dan pilkada kita ini bisa lebih meningkat. Iya. Itu harapan kita bersama. Itu harapan kita bersama. Baik. Nah, saya juga melihat dari data yang kemarin dirilis oleh KPU gitu ya, bahwa pemilih kita di Kota Makassar ini mostly didominasi oleh perempuan, begitu ya Bu Endang ya? Benar. Oke, berarti ada strategi khusus kah untuk memberikan pendidikan kepada emak-emak, ibu-ibu? Karena kan kalau melihat dari periode-periode sebelumnya ketika kampanye dilakukan gitu ya, emak-emak ini atau ibu-ibu kaum perempuan ini jadi sasaran empuk gitu ya untuk dimasuki oleh calon-calon gitu. Iya Mbak, jadi memang kami memberikan perhatian khusus kepada pemilih perempuan. Kita lihat data jumlah pemilih perempuan di Makassar lebih besar daripada laki-laki. Nah itu setiap bulan kita perbaharui datanya adalah lewat pemutakhiran data berkelanjutan dan memang angkanya tetap seperti itu. Pemilih perempuan tetap lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Nah oleh sebab itu kami melakukan serangkaian strategi pendidikan politik kepada ibu-ibu, emak-emak tadi, dan memang ketika kami melakukan pengkajian pada manajemen risikonya, memang ibu-ibu yang paling rentan terpapar semua isu-isu krusial terkait pemilu. Yang pertama pada hate speech, kemudian politik uang, kemudian penyebaran hoax, kemudian yang sering terjadi pembelahan di tengah-tengah masyarakat itu utamanya itu pada ibu-ibu. Jadi pemimpinnya sudah terpilih, sudah menjalankan pemerintahan selama 5 tahun, tapi ibu-ibu antar tetangga masih baku bombe misalnya. Jadi mereka tidak saling baku omong misalnya, seperti itu dalam yang kita pahami kan seperti itu di Makassar, dan itu yang terjadi. Mereka diam-diaman selama 5 tahun, bapernya 5 tahun, padahal ya pemilunya sudah selesai. Itu kenapa kemudian kami harus memberikan perhatian serius kepada
ibu-ibu. Begitu pula pada tingkat permisivitas mengenai politik uang tadi, yang menjadi sasaran pertama adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang kemudian disasar oleh pihak-pihak yang ingin menang dengan cara-cara yang tidak bermartabat seperti itu, ingin membeli suara misalnya, atau pada penyebaran hoax. Biasanya ibu-ibu juga menjadi kelompok yang ketika ada berita yang mereka dapat lewat WhatsApp, lewat WhatsApp group atau lewat grup-grup yang mereka ikuti di Facebook dan Instagram, mereka ingin menjadi yang terdepan mengabarkan itu kepada dunia tanpa meng-cross-check bahwa itu benar atau tidak. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, karena kami juga pelajari data bahwa ternyata penyebaran hoax terbesar itu adalah hoax yang berisi berita politik, dan itu paling banyak terjadi pada masa kampanye. Jadi kampanye yang terkait dengan pemilu dan juga pilkada. Jadi hoax politik itu yang paling mendominasi isu-isu hoax yang beredar. Dan hal-hal ini tentunya menjadi perhatian bahwa akan ada peluang-peluang kecurangan pemilu gitu yang dilakukan, dan bisa jadi ini juga mengambil perhatian partisipasi dari ibu-ibu tadi gitu. Dari Kesbangpol sendiri, Pak Zainal, ada pendekatan khusus nggak sih untuk memberikan pemahaman politik dan mengantisipasi kecurangan-kecurangan politik untuk ibu-ibu atau perempuan? Bahkan ini menjadi perhatian tersendiri di Kesbangpol, makanya dalam waktu dekat ini kita akan lakukan sosialisasi khusus ibu-ibu. Khusus ibu-ibu. Iya. Iya, khusus ibu-ibu. Kita memanfaatkan semua organisasi kemasyarakatan, kemudian organisasi agama, kemudian organisasi profesi. Karena ini sangat penting untuk menjaga jangan sampai, karena kami di Kesbangpol bukan hanya fokus ke pemilu dan pilkadanya, tapi kemudian yang lebih besar lagi menjadi perhatian Kesbangpol adalah jangan sampai pemilu dan pilkada itu membuat masyarakat terbelah, apa yang dikatakan Ibu Endang. Karena jangan tugas sampai bapernya bertahun-tahun, Pak ya. Karena begini, perlu kita ketahui bahwa Kesbangpol ini, bahwa kami harus menjaga yang namanya keutuhan bangsa dan negara. Ya, makanya pada saat kita lakukan sosialisasi pemilu, pilkada ke masyarakat, kita barengi juga dengan penguatan kebangsaan. Ya, karena ini sangat penting. Karena pemilu pilkada adalah sebuah kontestasi, tetapi kemudian keberlanjutan bangsa ini itu adalah hal yang lebih penting daripada itu. Nah, makanya paralelisasi program ini yang perlu kita lakukan, dan kita sudah lakukan. Kita tidak jalan sendiri, kita paralelkan. Jadi makanya kemudian aparat-aparat instansi vertikal, aparat keamanan, kita juga libatkan dalam hal sosialisasi ini, supaya kita melihat bahwa cara-cara kita menghandling permasalahan ini sudah tepat, dan kemudian tidak membuat ada pembelahan di dalam masyarakat. Apapun itu, kesatuan bangsa kita jadi nomor satu gitu ya. Apalah artinya kita menjalankan pemilu tapi ujung-ujungnya baku bofe gitu ya, kalau tadi kata Ibu Endang. Oke, baik, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Poteri Panggung Obrolan Terkini. Baik, kita masih di obrolan terkait dengan pendidikan politik menuju pemilu 2024, masih bersama Pak Zainal dan juga Ibu Endang di sini. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, masih. Masih dong ya. Baik, Pak Zainal, selain bermitra dengan KPU, apakah Kesbangpol juga menggait organisasi kemasyarakatan lain untuk terjun langsung ke masyarakat melakukan pendidikan politik atau seperti apa? Kita menggandeng adik-adik di OKP, organisasi kepemudaan. Ya, ini untuk menyasar pemilih milenial. Ya, kita bekerja sama juga dengan dinas pendidikan, karena itu juga pemilih pemula. Ya, itu perlu kita sasar karena kita tahu bahwa pemilih milenial ini banyak menggunakan gadget sekarang. Nah, paling tidak mereka punya pemahaman yang lebih baik bahwa sharing informasi, khususnya berita-berita politik itu diusahakan sesuatu yang lebih mencerahkan,
memberi optimisme, Yes. bukan kemudian sebagai ajang untuk saling menghujat, saling menghina. Ini yang penting, karena adik-adik kita ini biar bagaimana lebih cepat pemahaman atas informasi politik yang terjadi. Iya, iya. Ya, akan berbeda dengan kalau emak-emak tadi ya, karena tidak. Kalau adik-adik milenial ini kan hampir dikatakan terus-menerus tidak terlepas dari gadget. Yes. Jadi ini yang perlu kita lakukan, dan banyaknya juga pertarungan politik di tingkat bawah itu dimulainya dari tingkat ini dari gadget ini, ya, informasi yang ada di gadget. Nah, tentu ini perlu kita dalami baik-baik, dan kita bekerja sama dengan utamanya adik-adik di OKP. Kita sudah punya komitmen, Ibu Endang, ya. Kami udah bicara kemarin akan membantu itu mulai awal tahun depan nanti, untuk kita sama-sama masuk ke lorong-lorong, ke RT RW untuk memberikan pemahaman terhadap ini. Iya, baik. Kalau dari segi partisipasi pemilih pemula, milenial, khususnya dari periode sebelumnya dengan periode ini, apakah ada peningkatan sejauh ini? Gimana Ibu Endang? Ya, kalau memang dari sisi jumlah ya, pemilih dari data daftar pemilih berkelanjutan kami, terakhir itu pemilih milenial dan Gen Z, pemilih pemula ini, itu jumlahnya memang mencapai lebih dari 60% untuk pemilih Makassar. Dan hasil dari survei BPS terakhir di tahun 2020 juga pemilih Gen Z dan milenial ini juga mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Hampir 60% juga. Dan itu kan sudah masuk pada mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Dan otomatis mereka juga akan mendominasi insya Allah DPT kita nantinya se-Indonesia untuk pemilu 2024. Jadi memang sangat strategis dan harus menyasar mereka, karena mereka pendatang baru dalam pemilu maupun pilkada, baru akan menggunakan hak pilihnya atau baru saja menggunakan hak pilihnya baru 1 kali atau 2 kali. Dan generasi ini punya ciri khas yang berbeda dengan generasi-generasi yang lain. Nah, ini juga harus menjadi catatan tersendiri, karena generasi sebelumnya, generasi X itu tidak sama dengan generasi hari ini. Mereka anak kandung media sosial, kemudian mereka punya kemampuan untuk mengorganisir diri lebih cepat, mereka bisa mendapatkan informasi dari mana saja, kemudian mereka anti kepakaran karena mereka bisa dengan Google dan YouTube, mereka kemudian bisa mengetahui apa saja dan mencari apa saja di situ. Maka ini menjadi hal serius yang harus kita dalami sama-sama, dan juga mencari strategi mendekati mereka. Termasuk untuk KPU sendiri adalah kami sedang mengusulkan dalam internal kami untuk mengatur regulasi kampanye di media sosial. Itu harus diatur secara detail, karena mereka menjadi sasaran dari kampanye, dan pasti dalam pemilu maupun pilkada 2024 nanti ini adalah perebutan suara, mereka yang akan menjadi penentu siapa yang akan jadi pemimpin. Makanya seperti itu. Nah, sementara mereka ini milenial dan Gen Z juga adalah kelompok yang paling banyak apatis pada saat pemilu maupun pilkada. Adik-adik mahasiswa menganggap bahwa tidak menggunakan hak pilihnya itu adalah bagian dari sikap politiknya, sikap kritis mereka pada sistem pemilu yang ada. Nah, oleh sebab itu dengan pandangan yang dominan seperti ini, mungkin kita memang harus duduk bersama. Kita harus memperbanyak diskusi dengan mereka. Kita harus sama-sama saling berdiskusi dan mengingatkan bahwa ya bagaimanapun hak sebagai warga negara yang kemudian diberikan ruang oleh konstitusi sekali dalam 5 tahun, itu sayang sekali ketika itu kemudian tidak digunakan. Dan satu suara yang memilih untuk golput itu memberikan peluang bagi mereka yang tidak pantas untuk duduk. Saya kira itu harus menjadi isu bahwa mari kita menggunakan hak pilih, dan dengan pilihan yang cerdas, dengan pilihan yang kritis, itu akan menjadi banyak, dan pada akhirnya itu akan merubah kebijakan publik yang akan lahir, karena pemimpin yang terpilih juga adalah pemimpin terbaik. Mindset ini tentunya harus ditanamkan dan dimiliki oleh generasi milenial kita, Gen Z kita gitu ya, sebagai generasi yang mendominasi gitu ya. Tapi dari sudut pandang Kesbangpol, dengan jumlah begitu banyaknya anak milenial termasuk generasi saya Gen Z ini untuk bergabung dalam kontestasi
politik nanti, kelebihan dan kelemahannya apa nih Pak sebenarnya? Sebenarnya yang menjadi tantangan kami adalah bagaimana menarik mereka, bukan hanya kemudian bagaimana mengartikulasikan pandangan-pandangan politik itu, tapi kemudian bagaimana membawa mereka untuk berpartisipasi langsung ke TPS, seperti kata Ibu Endang tadi. Karena ini penting, karena pemahaman mereka ini cukup bagus ya. Kemudian kualitas memahami situasi politik, pemimpin-pemimpin, program-program yang ditawarkan oleh para calon-calon pemimpin politik ini bagus ya. Tapi kemudian menarik generasi untuk memilih program-program itu di bilik suara, ini yang tantangan. Nah, kami sudah sepakat dengan adik-adik dari organisasi kepemudaan, kami diskusi kemarin, kelihatannya tahun depan perlu kita banyak melakukan fokus discussion group dengan mereka. Ya, jadi ada bukan hanya pelibatan, bukan hanya sosialisasi disampaikan, tapi kemudian kita menarik mereka untuk bersama-sama memikirkan, terlibat langsung. Nah, itu cara yang mereka anggap cukup efektif, karena sejak awal mereka sudah terlibat. Nah, kemudian bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, bagaimana modelnya, itu yang kami diskusikan dengan mereka. Dan kami sudah punya kesepakatan untuk mulai awal tahun depan kami melakukan bersama-sama dengan mereka, turun langsung ke lapangan, ke masyarakat. Jadi ada komunikasi dua arah gitu ya, bukan serta-merta seperti kita di sekolah menerima satu arah aja. Jadi anak-anak milenial ini juga dilibatkan gitu ya. Karena kalau kita melihat sendiri, milenial ini saking mudahnya mengakses informasi dan kreativitas kecerdasannya bisa dibandingkan lebih gitu ya. Ketika ada satu hal yang mereka temui tidak sesuai dengan pemikirannya, langsung say no gitu ya. Iya nggak sih? Kreativitasnya di atas rata-rata, iya, maka benar. mendekati mereka juga harus menggunakan cara-cara yang kreatif. Iya, benar-benar. Oke, nah kemudian pendidikan politik yang kreatif seperti apa selanjutnya yang harus kita adakan bersama, khususnya KPU dan juga pemerintah Kota Makassar melalui Kesbangpol. Kita akan lanjutkan di sesi yang terakhir nanti, tetap di Powotera Panggung Obrolan Terkini. Kembali lagi di Powotera Panggung Obrolan Terkini. Kami yakin bahwa ketika pemilu itu berlangsung, ada dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, dari Kesbangpol dan juga KPU sendiri, apa nih kira-kira yang harus dilakukan oleh masyarakat kita untuk bisa meredam gejolak-gejolak politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu, biar tidak ada gontok-gontokan sesama tetangga, mungkin bahkan keluarga yang terpecah gara-gara politik, gara-gara beda pilihan gitu. Dari Pak Zainal dulu. Ya, memang ini tantangan tersendiri bagi kita ya, khususnya birokrasi, adalah bagaimana menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan ini makanya kemudian di samping kegiatan pemilu pilkada ini, kita barengi juga penguatan masyarakat itu dengan bagaimana meningkatkan kapasitas sosial mereka. Ya, bagaimana terbentuk modal sosial mereka. Makanya lorong wisata ini bagian untuk mengukur itu, seberapa kuat daya tahan masyarakat terhadap guncangan-guncangan yang ada. Karena lorong wisata ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat bekerja sama, bagaimana masyarakat saling mendukung, bagaimana masyarakat bisa menjaga lingkungannya. Itu bagian adalah indikator-indikator untuk melihat kapabilitas, kohesi, dan modal sosial masyarakat. Nah, apabila itu sudah terbentuk, kita punya optimisme yang kuat bahwa masyarakat ini dalam menyongsong pemilu dan pilkada ini tidak terlalu banyak guncangan. Ya, karena sudah ada kesepahaman di antara komunitas di bawah. Ini yang perlu kita bangun. Makanya kemudian
lorong wisata itu tidak semata-mata kita lihat sebagai sebuah pembangunan fisik, tapi dia juga kita lihat sebagai pembangunan non fisik untuk penguatan masyarakat, ya, kapasitas sosial masyarakat, Oke. ya. Dan solidaritas masyarakat. Dan itu Gitu yang ya. terpenting, oke. solidaritas masyarakat sehingga terbentuk sensor-sensor sosial. Iya, baik. Dari Bu Endang apa Bu Endang? Iya, mungkin kami pengalaman di Pilkada Makassar 2020 kemarin ya. Kita memang pada saat merumuskan tagline itu kita sangat selektif dalam menentukan apa sebenarnya satu kata atau beberapa kata yang kemudian menjadi representasi dari sebuah event politik yang ingin kami laksanakan. Iya. Maka kemudian kami pada saat itu akhirnya memutuskan Pilkada Makassar 2020 pesta kita semua. Nah, kenapa? Ya bagi kami event pemilu ataupun pilkada pada saat itu bukan hanya soal gawean KPU yang menjadi penanggung jawabnya adalah KPU dan Bawaslu saja, tapi ini adalah event bersama. Nah, ini spirit ini yang ingin kami gaungkan juga di pemilu, bahwa kemanapun kami pergi, baik melakukan sosialisasi maupun pendidikan pemilih maupun berkoordinasi dengan lembaga apapun itu, kami selalu mengingatkan bahwa KPU tidak bisa sendiri. Iya. Dan event ini adalah event yang menjadi tanggung jawab kita semua. Ini soal arah bangsa kita, arah daerah kita ini mau dibawa kemana. Iya. Karena memilih pemimpin itu saya kira adalah sebuah hal yang sangat penting dari ikatan sosial kita semua. Mengapa? Karena pemimpin nanti yang kemudian diharap akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Maka menentukan itu dan menuju ke sana, ya kita harus menjadikannya tanggung jawab bersama. Iya, iya. Kami sebagai penyelenggara tentu akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diatur oleh regulasi dan hukum yang menaungi kami dalam bekerja, tetapi dalam menyukseskannya tentu saja kami tidak bisa sendiri. Iya, benar, Kami benar. butuh keterlibatan semua pihak. Oleh sebab itu kami selalu mengajak di setiap tahapan bahwa mari kita sama-sama. Misalnya untuk bulan Oktober ini, tahapan krusial yang juga sementara berjalan itu adalah perekrutan penyelenggara ad hoc yang sudah akan kami umumkan di akhir Oktober nanti. Iya. Nah, untuk Makassar itu kita butuh 75 orang PPK, kemudian PPS kita butuh 459 orang. Nah, kita butuh gambaran PPK dan PPS kita itu adalah representatif dari warga Makassar. Iya. Ada perempuannya, ada tokoh masyarakatnya, ada tokoh agamanya, ada pemilih pemulanya, ada teman-teman dari komunitas dan sebagainya. Jadi kami ingin itu memang menjadi warna dari Makassar itu terrepresentasi dari komposisi PPK dan PPS kami. Maka ini juga tadi yang kemudian sekaligus menjadi jawaban bagaimana sebenarnya mengajak milenial dan Gen Z untuk terlibat. Kami merasa penting juga untuk mengajak mereka, menantang mereka untuk menjadi penyelenggara. Ayo deh, kita jadi penyelenggara. Yes. Bagaimana kita mengambil tanggung jawab ini menjadi PPK ataukah menjadi PPS, karena batas usianya itu minimal 17 tahun dan independen, artinya tidak menjadi bagian dari partai politik atau tim sukses manapun. Hanya itu, selebihnya prosedur-prosedur administrasi yang lain, surat kesehatan, KTP yang yang berdomisili sesuai dengan lokasinya. Dan hal-hal teknis lain seperti makalah dan lain-lain. Baik. Jadi Dan ini Iya. pendaftarannya masih terbuka? belum kami umumkan. Oh, Pendaftarannya oke. nanti agresif di bulan awal November. Oke, 2000, baik. Jadi persiapkan diri Anda 22. khususnya anak-anak muda nih yang mengaku generasi Z Iya. yang mulai akan politik dan mau berpartisipasi, yuk boleh daftar jadi PPK ataupun PPS. Kita butuh tenaga teman-teman gitu ya untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang berkualitas. Benar. Gitu ya. Sebagai closing statement Pak Zainal, apa yang pengen disampaikan nih untuk seluruh masyarakat Kota Makassar agar kualitas pemilu kita jadi lebih baik dan juga pemahaman politik masyarakat bisa lebih baik tentunya? Saya kira yang kita harapkan adalah marilah sama-sama kita menjaga suasana lingkungan kita, suasana komunitas yang ada di lorong wisata atau lorong yang lain, kemudian RT RW, sehingga kita punya penguatan bahwa perhelatan ini adalah perhelatan kebangsaan. Ya. Khusus apa yang dikatakan Ibu Endang tadi adalah kami sangat berharap bahwa tahun depan ini partisipasi Gen Z ya, milenial itu lebih banyak lagi. Kenapa demikian? Karena pertama semangatnya tinggi, pemahaman cukup bagus, Ya.
Kemudian cara memandang sebuah pembentukan kebijakan publik itu udah bagus, sehingga ini partisipasi besar yang kita butuhkan, sehingga kualitas pemilu dan pilkada kita ini semakin meningkat. Dan tentu yang perlu pertanyaannya, apakah ruang itu terbuka? Kami di Kesbang Pol akan membuka ruang-ruang itu untuk sama-sama adik-adik generasi Gen Z ini dan milenial untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu dan pilkada ini. Iya, jadi kalau misalnya pengen buat kegiatan politik bersama komunitas, bersama teman-teman mahasiswa gitu, langsung datang aja ke Kesbang Pol, minta ruangannya gitu. Atau difasilitasi juga boleh Pak ya? Boleh, kita fasilitasi. Boleh banget. Oke, sorry Pak, paling dekat ini kegiatan apa yang ingin dilakukan untuk pendidikan politik di masyarakat? Agenda minggu-minggu ini mungkin ada? Kita akan masuk melakukan pendidikan politik dengan OKP, Organisasi Kepemudaan. Oke, udah mulai gitu ya. Baik, sukses kegiatannya Pak ya. Dan terakhir harapannya dari Ibu Endang untuk pemilu 2024 nanti, khususnya partisipasi masyarakat kita. Iya, makasih Mbak. Jadi kalau kami di KPU, tagline kami itu pemilih berdaulat, negara kuat. Nah, hanya dengan partisipasi seluas-luasnya pada akhirnya akan melahirkan pemimpin terbaik. Maka gunakan hak pilih tak dan jangki golput. Karena pilihan kita menentukan akan dibawa kemana bangsa ini, akan dibawa kemana daerah ini. Oke, terima kasih banyak Bu Endang, Pak Zainul juga terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga obrolan kita bersama di Power hari ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya pemirsa yang menyaksikan, agar kita sama-sama bisa lebih memahami politik dan mau berpartisipasi dalam agenda pemilu 2024 mendatang. Saya Rifa Majid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.